البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم هم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita membaca kisah Abu Amr bin al-Ala al-Muqri ketika diminta untuk membaca ayat wa kallamallahu Musa taklima dengan menasabkan lafzul jalalah. Bagaimana beliau menjawab? Hendak Hudzaifah. Baik. Taruhlah pada ayat tersebut mampu dibaca dengan menasabkan lafzul jalalah wa kallamallaha Musa, tapi bagaimana engkau lakukan tentang ayat walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tidak bisa untuk diubah-ubah, maka si Mu'tazili tadi pun terbungkam. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah wa qad qala ta'ala innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim. Sungguhnya orang-orang yang menjual janji-janji Allah Subhanahu wa taala, atau menjual perjanjian mereka dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, maka mereka itu la khalaqa lahum ay la nasiba lahum, tidak punya bagian fil akhirah, di akhirat, yaitu tidak punya bagian kebaikan di akhirat sama sekali. Wala yukallimuhumullah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang penuh dengan rahmah. Tidak pula Allah Subhanahu wa taala melihat mereka dengan penglihatan rahmah. Fa'ahanahum bitarki taklimihim, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka dengan tidak mengajak bicara mereka. Wala yukallimuhumullah, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan mengajak bicara hamba-hambanya yang Dia ridai. Wal muradu annahu la yukallimuhum taklima takrimin wa huwa sahih. Dan yang dimaksud dengan ayat ini wala yukallimuhumullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan mereka dengan apa? Pembicaraan yang merupakan bentuk takrim. Apa makna takrim? Bentuk pemuliaan. Jadi Allah ajak bicara sebagian hamba-hambanya di hari kiamat kelak, ada yang itu merupakan bentuk pemuliaan, dan itulah orang-orang yang beriman, dan ada yang tidak. Nama Allah ajak bicara, tapi apa? Allah berbicara kepada mereka sebagai bentuk hukuman. Seperti dalam ayat yang lain, qad akhbara fil ayatil ukhra annahu yaqulu lahum fin nar ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan
Di ayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada penduduk neraka, ikhsa'u fiha. Naam, di sini penegasan. Hardikan. Naam, ikhsa'u fiha wa la tukallimu. Di surat Al-Mu'minun di akhir-akhir. Tinggallah dengan hina di dalam neraka ini, wala tukallimun, dan jangan kalian berbicara lagi. Tidak usah berkata-kata. Falau kana la yukallimu ibadahul mu'minin lakanu fi dzalika hum wa'adahu sawa. Sehingga seandainya saja Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara hamba-hamba yang beriman sebagai bentuk pemuliaan, tentunya mereka, yaitu orang-orang yang beriman dalam permasalahan ini, dengan orang-orang yang tidak beriman dari kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sama jadinya. Walam yakun fi takhsisi a'daihi bi annahu la yukallimuhum faidatun asla. Dan tentunya tidak akan ada faedah sama sekali pada pengkhususan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan bahwasanya Allah tidak mengajak bicara mereka dalam ayat wala yukallimuhum. Ini berhubungan dengan musuh-musuh Allah. Allah tidak mengajak bicara mereka. Menunjukkan kepada orang-orang yang beriman Allah berbicara kepada mereka sebagai bentuk pemuliaan. Ini sisi pendalilannya diingat-ingat. Wa qala al-Bukhari fi sahihi bab kalam Rabbi tabaraka wa ta'ala ma'a ahlil jannah. Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam sahih beliau bab tentang kalam Allah kepada penduduk surga. Wasaqa fihi iddata hadits, kemudian beliau menyebutkan sederetan hadis menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara penduduk surga berdasarkan nas. Fa afdalu na'imi ahlil jannati ru'yatu wajhihi tabaraka wa ta'ala wa taqlimuhu lahum. Sehingga seutama-utama kenikmatan penduduk surga adalah melihat wajah Allah dan dan diajaknya bicara mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pemuliaan tadi, taklim. Jadi Allah berbicara kepada penduduk surga. Ini nikmat di dunia saja ketika seseorang anak misalnya dihukum, tidak diajak bicara oleh orang tuanya, sedih. Didiamkan oleh orang tuanya karena nakalkah, tidak nurut, didiamkan. Sedih. Apalagi di akhirat didiamkan, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak, wal'iyadzubillah. Fa inkaru dzalika inkaru li ruhil jannati wa a'la na'imiha wa afdaliha alladzi la ma tabat li ahliha illa bihi. Sehingga pengingkaran terhadap sifat kalam, mengingkari bahwasanya Allah tidak berbicara. Terkhusus di sini berbicara dengan penduduk surga berarti merupakan bentuk pengingkaran terhadap inti dari kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan setinggi-tinggi kenikmatan surga dan seutama-utama kenikmatan surga yang penduduk surga tidak akan merasa nyaman kecuali dengannya. Bagaimana bisa nyaman ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengajak bicara mereka? Di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk mereka, tapi tidak diajak bicara oleh Allah. Ini tentunya tidak akan tercapai kenyamanan. Maka pengingkaran terhadap sifat kalam, pengingkaran terhadap ruhul jannah, terhadap inti dari kenikmatan surga, wal'iyadzubillah. Ini sisi pendalilan dengan ayat di surat Ali Imran. Ingat-ingat.
Qala wa amma istidlaluhum biqaulihi ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'. Adapun pendalilan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala Allahu khaliqu kulli syai'. Maknanya apa ini? Allahu khaliqu kulli syai'. Indak Ukasha. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, orang-orang Mu'tazilah berdalil dengan ayat ini bahwasanya Al-Qur'an ciptaan Allah. Paham Ismail? Al-Quran ciptaan Allah karena menurut mereka masuk dalam cakupan syai'in. Berarti ketika Al-Quran itu adalah syai', berarti Allah pencipta Al-Quran, menunjukkan Al-Quran itu makhluk. Ini menurut siapa? Iqbal? Mu'tazilah. Taib. Qala wal Qur'anu syai'un. Ini menurut mereka. Quran masuk kategori syai', sesuatu. Fayakunu dakhilan fi umumi kullin fayakunu makhluqan, sehingga masuk dalam keumuman kata kul, makanya dia itu makhluk. Nah, ini pendalilan Mu'tazilah dan sampai terkecoh. Orang-orang Mu'tazilah berdalil dengan ayat itu dan mengatakan seperti ini. Maka kata Imam Ibn Abil Iz, famin a'jabil ujab, maka sungguh ini termasuk perkara yang paling mengherankan bagaimana mereka berdalil dengan ayat ini untuk memasukkan Al-Quran dalam deretan makhluk. Famin a'jabil ajab, perkara yang paling mengherankan, menunjukkan kebodohan yang sangat pada mereka walaupun ngakunya orang-orang cerdik cendekia. Nah, kenapa ini perkara yang mengherankan? Perhatikan. Wadzalika anna af'alal ibadi kulliha indahum ghairu makhluqatin lillah. Kenapa kok kita heran dengan sikap mereka itu? Dikarenakan perbuatan-perbuatan hamba secara keseluruhan di sisi orang-orang Mu'tazilah itu bukan makhluk ciptaan Allah. Paham? Jadi perbuatan hamba di sisi orang Mu'tazilah itu bukan makhluk. Wa inna ma yakhluquhal ibadu jami'uha. Nah, melainkan perbuatan-perbuatan itu adalah apa? Hamba-hamba itulah yang menciptakannya. Jadi hamba-hamba menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri ya kawan. Semua hamba demikian. La yakhluquhallah, bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Nah, fa akhrajuha min umumi kullin wa adkhalu kalam Allah fi umumiha. Sehingga mereka mengeluarkan perbuatan-perbuatan hamba dari keumuman kata kul dan memasukkan kalam Allah dalam keumuman kata kul. Ini yang mengherankan. Yang benar harusnya dimasukkan, tidak dimasukkan. Yang tidak boleh dimasukkan mereka masukkan. Makanya ini perkara yang mengherankan. Harusnya perbuatan hamba dimasukkan. Allah pencipta segala sesuatu termasuk perbuatan hamba, tapi tidak mereka masukkan. Kebalikannya, ketika itu sifat Allah tidak boleh dimasukkan dalam keumuman kata kul, karena sifat itu sesuatu yang tidak terpisah dari Allah. Tidak disifati dengan penciptaan dan tidak penciptaan, tapi malah mereka masukkan. Ma'annahu sifatun min sifati, bersamaan dengan sifat kalam itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Bihi takunul asya'ul makhluqah, id bi amrihi takunul makhluqat. Yang dengan sifat itu, segala sesuatu bisa tercipta. Sebab dengan perintah Allah, terwujudlah makhluk-makhluk. Allah memerintahkan kun, maka apa? Fayakun. Tapi malah mereka tidak mengeluarkan sifat kalam dari keumuman kata kun di sini. Nah, inilah ahlul bidah ya, ketika tidak mendapatkan taufik, akhirnya pemikiran mereka terbalik-balik. Qala ta'ala wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru. Langit-langit, bulan, bintang-bintang, semuanya apa? Semuanya musakhkharatin bi amrih, teratur.
ditundukkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah bagi Allah Subhanahu wa taala kekuasaan untuk al-khalq dan al-amr. Menciptakan dan memerintahkan. Fafarraqa bainal khalqi wal amri, maka Allah Subhanahu wa taala bedakan antara al-khalq dan al-amr, menunjukkan al-amr bukan khalq. Falau kana al-amru makhluqan lalazima an yakuna makhluqan bi amrin akhar. Kalau seandainya saja amr ini adalah makhluk, maka mengharuskan adanya makhluk yang lain dengan apa? Dengan amr yang lain juga. Wal akhar bi akhar, dan amr yang lain itu juga butuh apa? Amr yang lain lagi. Ila ma la nihayata lahu, sampai pada apa? Pada hal yang tidak ada akhirnya. Terjadi tasalsul, fayalzamut tasalsul wa huwa batil. Sehingga ini melazimkan tasalsul dan itu batil. Tasalsul apa ini? Istilahkan dengan tasalsulul mutaassirin. Ketika ada makhluk dengan perintah Allah. Perintah Allah ini makhluk. Berarti perintah Allah yang merupakan makhluk butuh perintah lagi. Perintah lagi yang makhluk ini butuh perintah lagi terus. Tidak ada akhirnya. Baik. Mafhum di sini Allah Subhanahu wa taala wujudkan makhluk-makhluknya dengan perintahnya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal mengatakan kun. Ini perintah untuk terwujud. Wa tardu badilihim an takuna jami'u sifatihi ta'ala makhluqah. Sehingga kalau mau dipukul rata kebatilan mereka, ini maksud tardu badilihim apa? Jadi kalau kebatilan mereka menurut kaidah mereka sendiri kita pukul rata semuanya, kita terapkan, maka jadinya keseluruhan sifat-sifat Allah adalah apa? Makhluk. Jadinya semua sifat-sifat Allah itu makhluk. Kal ilmi wal qudrati wa ghairihima, seperti sifat ilmu, sifat qudrah dan selain keduanya. Wadzalika sharihul kufri, dan yang demikian itu merupakan bentuk kekufuran yang sangat jelas. Kenapa? Fa inna ilmahu syai' wa qudratahu syai' wa hayatahu syai'. Sebab ilmu Allah juga syai', qudrah Allah juga syai', hayatullah juga syai', kehidupan Allah juga syai'. Fa yadkhulu dzalika fi umumi kull, sehingga masuk semua itu dalam keumuman kull kalau mereka mau terapkan ini. Fa yakunu makhluqan ba'da alam yakun, sehingga itu semua adalah makhluk sebelum yang sebelumnya tidak terwujud, tidak ada. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang sangat. Bahkan zat Allah juga disebut syai'. Zat Allah Subhanahu wa taala juga juga dikatakan syai'. Nah, berarti kalau demikian Allah pencipta zatnya sendiri, bagaimana ini? Ini kufur. Paham? Kufur. Makanya, kalau diterapkan kaidah ini, Allahu khaliqu kulli syai', semua syai', tidak ada pengecualian sama sekali, maka akan terjatuh dalam kekufuran. Karena semua sifat-sifat jadinya makhluk. Paham? Lalu kenapa kita keluarkan sifat kalam dan sifat-sifat yang lain dari keumuman kul? Karena Allah Subhanahu wa taala bedakan dalam ayat yang lain, ala lahul khalqu wal amru. Tayyib, dan sifat kalam masuk dalam kategori amrullah. Tayyib, ini untuk orang-orang Mu'tazilah. Di sisi yang lain mereka malah mengeluarkan perbuatan hamba, padahal itu jelas makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hambanya itu makhluk, maka semua yang muncul dari dia juga makhluk.
nanti akan dibahas pada tempatnya insyaallah. Wa kaifa yasihu an yakuna mutakalliman bi kalamin yaqumu bi ghairi. Sekarang menjawab firqah yang lain, akhwan. Bagaimana bisa benar dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu mutakallim? Dan dikatakan Allah memiliki sifat kalam dengan kalam yang ada pada selainnya, tapi mutakalliman bi kalamin yaqumu bi ghairi. Allah dikatakan mutakallim tapi kalamnya itu tegak pada selain Allah. Bagaimana bisa benar seperti ini? Ini kalam orang yang mumet, yang bingung dia. Walau sahha dzalika lalazima an yakuna ma ahdatsahu minal kalami fil jamadat kalamuh. Kalau seandainya itu benar, maka mengharuskan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berupa kalam pada jamadat. Jamadat apa? Benda-benda padat seperti batuan dan seterusnya. Ini mengharuskan itu adalah kalamullah juga yang Allah ciptakan. Di mana batu bisa berbicara salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini kalau menurut kaidah mereka berarti ucapan batu itu adalah ucapan apa? Ucapan Allah. Batil atau benar ini? Apa Muhammad? Batil jelas. Fakadzalika aidan ma khalaqahu fil hayawanat. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada binatang-binatang. Wala yufarriqu hina idin baina nataqa wa antaqa. Sehingga tidak bisa membedakan ketika itu antara nataqa dan antaqa. Nataqa berucap, antaqa Allah jadikan dia bisa berucap, berbicara. Wa inna ma qalatil julud antaqanallah. Hanyalah yang dikatakan oleh kulit-kulit kelak di hari kiamat antaqanallah. Wa lam taqul nataqallah. Paham? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami bisa berbicara, antaqanallah. Dan kulit-kulit itu tidak mengatakan nataqallah, Allah Subhanahu wa taala berbicara. Demikian. Tidak. Bal yalzamu an yakuna mutakalliman bi kulli kalamin khalaqahu fi ghairihi. Bahkan kelaziman perkataan mereka ini di mana mereka meyakini kalam itu tegak pada selain Allah. Melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan semua kalam yang Allah ciptakan pada selainnya. Zuran kana au kadiban au kufran au hadayanan, baik itu perkataan dusta, perkataan bohong atau kekufuran atau hadayan, perkataan seperti orang gila. Tidak memiliki makna. Ta'ala Allahu an dzalik, maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi dari semua itu. Wa qad tarata dzalikal ittihadiyah, dan orang-orang ittihadiyah telah menerima pemukulan rata seperti ini. Jadi mereka terapkan itu semua, bahwasanya semua ikhwan yang ada di jagat raya ini ketika mereka berucap berarti itu adalah ucapan Allah. Paham? Kenapa? Karena Allah ciptakan kalam pada selainnya. Allah berucap dengan kalam pada selainnya. Berarti ketika manusia berbicara, menurut mereka itu apa? Allah yang berbicara. Kenapa? Karena orang ittihadiyah mengakui bersatunya Allah dengan makhluk. Paham? Maka dikatakan waqad tarada dzalikal ittihadiyah. Orang-orang ittihadiyah mereka menerima konsekuensi menyeluruh ini. Dan ini jelas kebatilan yang sangat nyata. Kita saja untuk mengungkapkannya merinding. Dalam artian betul-betul parah kebatilan itu. Bagaimana? Dikatakan semua makhluk-makhluk ketika bicara itu hakikatnya adalah Allah yang berbicara. Ini batil dengan kebatilan yang sangat jelas. Faqala Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan, Ibnu Arabi bukan Ibnul, tanpa ada alif lam. Muhammad bin Ali
bin Muhammad As-Sufi. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, "Nam wa min arda'i tawalifihi Kitabul Fusus." Nah, di antara seburuk-buruk karangan dia adalah kitab Al-Fusus. Kata beliau, "Fa in kana la kufra fihi fama fid dunya kufrun." Seandainya tidak ada kekufuran pada kitab ini, maka sudah tidak ada di dunia ini kekufuran lagi. Menunjukkan apa? Kufur yang sangat jelas, kufur yang sharih. Karena kalau itu tidak dikatakan kufur, nah berarti sudah tidak ada kekufuran yang lain. Kalau yang paling parah seperti itu tidak dikatakan kufur, maka yang lainnya juga nah tentunya tidak kafir. Nah, Ibnu Arabi Sufi yang mengakui keyakinan ittihadiyah. Dia mengatakan wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un 'alaina nasruhu wa ridhamuhu. Semua ucapan yang ada di jagat raya ini adalah kalamullah. Lihat. Sama saja baik kita itu yang mengungkapkannya atau yang menyusunnya. Baik. Ini perkataan yang jelas batil. Kemudian bantahan berikutnya, walau sahha an yusafa ahadun bi sifatin qamat bi ghairihi la sahha an yuqala lil basir a'ma wa lil a'ma basir. Li'anna al basira qad qama wasful 'ama bi ghairihi wal a'ma qad qama wasful basar bi ghairihi. Ini sekarang dalam bermain logika untuk membantah mereka orang-orang Asy'ariyah dan yang semisalnya. Kalau seandainya benar untuk seseorang disifati dengan sifat yang ada pada orang lain, ya dia disifati dengan sifat tapi sifat itu ada pada orang lain, maka tentunya benar untuk dikatakan kepada orang yang melihat, nah yang melihat ini buta, dan dikatakan kepada orang yang buta, nah dia melihat. Si A melihat, nah, sifatnya buta, melihat. Sedangkan yang buta dikatakan, kamu melihat. Kenapa? Kamu punya sifat buta tapi tegak pada orang lain, itu si B. Dan kamu punya sifat melihat, dikatakan kepada yang buta, kamu punya sifat melihat. Mana aku buta ini? Iya, tapi tegak pada si A. Sifatmu yang melihat itu ada pada si A. Nah, ini perkataan orang berakal atau orang gendeng? Orang tidak beres kayak gini. Li'annal basir, menurut ini sekarang kita bahas seperti mereka. Karena basir, telah tegak sifat buta pada yang lainnya. Dan juga orang yang buta telah tegak sifat melihat pada yang lainnya. Nah, demikian pula seandainya Allah dikatakan sifat kalam, tapi kalam itu tegak pada selainnya. Ini juga berarti harusnya seperti kisah si buta dan orang yang melihat ini, menunjukkan batilnya perkataan itu. Wala sahha an yusafa Allah Ta'ala bisifatil lati khalaqaha fi ghairihi minal alwani war rawaih wat tu'um wat tul wal qisar wa nahwi dzalik. Dan tentunya akan benar juga untuk Allah disifati dengan sifat-sifat yang telah Allah ciptakan pada selainnya. Allah ciptakan pada makhluk-makhluknya berupa warna-warna, kemudian bau, rasa, tinggi, pendek dan yang semisalnya. Kenapa? Karena Allah ciptakan sifat itu pada selainnya. Berarti kalau demikian sifati Allah dengan itu, wal iyadu billah. Ya, paham Zakaria? Ini tentunya batil yang jelas, kebatilan yang sangat nyata. Naam. Wa bimithli dzalika alzama al-imam Abdul Aziz Al-Makki Bishran Al-Marisi baina yadil ma'mun.
Dan dengan yang semisal itu Imam Abdul Aziz Al-Makki mengilzam itu yaitu apa? Mengharuskan Bishr Al-Marisi untuk menerima konsekuensi perkataannya tadi ketika mereka berdua berdebat di hadapan makmum. Pada an takallama ma'ahu multaziman alla yakhruja an nasit tanzil. Setelah berbicara bersamanya dengan apa? Multaziman, yaitu tetap konsekuen untuk tidak keluar dari nas Al-Qur'an. Wa alzamahu al-hujjah. Dan beliau mengharuskan kepada Bishr untuk berhujjah. Faqala Bishr ya Amiral Mu'minin, liyada' mutalabati bi nas at-tanzil wa yunadhiruni bi ghairihi. Fa illam yada' qawlahu wa yarji' anhu wa yuqirru bi khalqil Qur'ani as-sa'ah wa illa fadami halal. Nah, ini Bishr terlalu pede dia. Bergaya karena Mu'tazili menganggap dirinya sudah orang yang paling pintarnya. Dia mengatakan kepada khalifah, wahai Amirul Mukminin, biarkan. Taib, dia menuntutku dengan nas tanzil, yaitu nas Al-Quran. Dan mendebatku dengan selainnya. Taib, jika dia tidak meninggalkan pendapatnya dan merujuk kepada pendapatku, mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk seketika itu, maka jika tidak demikian darahku halal, wa illa fadami halal. Jika dia tidak rujuk, maka darahku halal untuk engkau tumpahkan. Maksudnya apa? Menurut mereka Imam Abdul Aziz Al-Makki ini berada di atas kebatilan karena mengakui Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Maka ini akan didebat oleh Bishr Al-Marisi. Taib, sudah liyada' mutalabati bi nas at-tanzil. Berarti apa? Tinggalkan tuntutan dia kepadaku dengan Al-Quran. Sudah tidak perlu pakai Al-Quran. Kenapa? Karena menurut dia Al-Quran makhluk, ya kan? Sehingga tidak ada kesepakatan di antara salah satu metode dalam munadharah yang harus pertama kali ditetapkan harus apa? Kembali pada perkara yang kedua belah pihak sepakat untuk dijadikan rujukan. Paham? Kedua belah pihak tidak sepakat. Orang-orang Mu'tazilah tidak sepakat untuk merujuk pada Al-Quran. Maka Bishr ini meminta untuk apa? Mendebatku dengan selain Al-Quran. Ini mengajukan kepada makmun. Jika dia bisa rujuk, maka itu yang diharapkan. Tapi jika tidak, maka darahku halal. Qala Abdul Aziz, tas'aluni am as'alu? Kamu yang bertanya kepadaku atau aku yang bertanya padamu? Faqala Bishr, is'al anta. Saking pedenya ini. Maka Bishr mengatakan, kamu saja yang bertanya. Wa tama'afiyya, dan dia betul-betul sangat percaya diri aku akan kalah dalam munadharah. Tama'afiyya, itu sudah sangat berharap Imam Abdul Aziz ini bisa mengikuti Bishr. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada Bishr, yalzamuka wahidatun min thalathin la budda minha. Kamu harus memilih salah satu dari 3 perkara. Harus memilih salah satu dari 3 perkara, tidak boleh tidak. Kata beliau, imma an taqula innallaha khalaqal Qur'an wa huwa 'indi ana kalamuhu fi nafsihi, aw khalaqahu qa'iman bi dzatihi wa nafsihi, aw khalaqahu fi ghairihi. Ini sekarang perhatikan kecerdikan Imam Abdul Aziz Al-Makki. Mu'tazilah mengakui apa? Al-Quran makhluk, ya kan? Sekarang ketika kamu mengakui Al-Quran makhluk,
kamu harus pilih salah satu dari 3 hal. Pertama, kamu katakan bahwasanya Allah menciptakan Al-Quran, dan aku yakini Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, ya kan? Allah ciptakan Al-Quran pada dirinya sendiri. Allah ciptakan Al-Quran pada zatnya. Kemungkinan pertama, A pilihannya. Atau Allah ciptakan Al-Quran, nah, Al-Quran ini tegak pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib qaiman bidzatihi wa nafsihi. Kemungkinan yang ketiga, khalaqahu bi ghairi, atau Allah ciptakan Al-Quran pada selainnya, pada selain Allah, berarti pada makhluknya. Ini 3 kemungkinan. Jadi khalaqal Quran fi nafsi, na'am, au khalaqahu qaiman bidzatihi wa nafsi, au khalaqahu fi ghairi. Qala aqul, maka aku katakan, khalaqahu kama khalaqal asya'a kullaha. Nah, lihat, biasa. Makanya kalau mendebat, kalau mereka berkilah, harus dikejar. Ini namanya kilah. Nah, yaitu ingin berkelit. Ya, berkelit. Khalaqahu kama khalaqal asya'a kullaha. Allah menciptakan Al-Quran sebagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Dikasih 3 pilihan, bikin jawaban sendiri, paham? Disuruh milih A, B atau C, harusnya milih salah satunya. Tapi dia katakan, "Naam, khalaqahu kama khalaqal asya'a kullaha." Wa hada 'anil jawab, dia berkelit dari menjawab. Faqala al-ma'mun, maka Ma'mun juga puyang ini mendengar ini. Isyrah anta hadhil masalah, jelaskan masalah ini. Nah, jangan bikin puyang saya. Wada bishran faqad inqata'a. Ma'mun bukan orang yang bodoh, ya kawan. Ketika si Bishr tidak bisa jawab, dia tahu Bishr ini apa? Nah, memilih haidah, yaitu memilih berkelit, berarti sudah kalah. Nah, makanya menilai dalam munadharah ini butuh orang yang cerdas, bukan orang yang sama bodohnya. Wada bishran faqad inqata'. Ya, biarkan Bishr, dia telah kalah. Padahal secara zahir mampu menjawab, ya. Nah, mampu menjawab, khalaqahu kama khalaqal asya'a kullaha. Tapi karena dia haidah, dia berkelit, berarti kalah sudah. Dan Ma'mun cerdas, ya, asalnya cerdas dia. Tapi qadarallahu ma syaa fa'al, dapat teman seperti Bishr. Faqala Abdul Aziz, maka Abdul Aziz pun menjelaskan maksud dari apa? Dari pertanyaan beliau. In qala khalaqa kalamahu fi nafsi fa hadza muhal. Jika dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an Allah ciptakan pada dirinya, pada diri Allah, ini muhal. Kenapa? Li'anna Allah la yakunu mahallan lil hawaditsil makhluqat. Karena Allah itu bukan tempat bagi apa? Bagi sesuatu yang makhluk, ya kan? Masa ada pada diri Allah itu sesuatu yang makhluk? Mungkin enggak? Ini muhal. Tidak mungkin. Kemungkinan A batil. Taib. Wala yakunu fihi syai'un makhluk. Tidak mungkin, tidak ada pada diri Allah itu sesuatu yang merupakan makhluk. Karena Allah terpisah dari makhluknya, sebagaimana makhluk juga terpisah dari Allah. Nah, fa in qala khalaqahu fi ghairi. Jika dia menjawab Allah ciptakan Al-Quran pada selainnya, fayalzamuhu fin nadhari wal qiyasi anna kulla kalamin khalaqahu Allahu fi ghairihi fahuwa kalamu fahuwa muhalun aydha. Kemudian kalau menjawab yang kedua, jawaban kebalikannya, Allah menciptakan Al-Quran pada selainnya, maka mengharuskan menurut apa? Menurut pandangan dan pengkiasan yang benar, berarti semua kalam, semua ucapan yang Allah ciptakan pada selainnya itu adalah kalamullah. Berarti semua ucapan-ucapan yang ada pada makhluk itu keharusannya adalah apa? Kalamullah jadinya. Dan ini juga muhal. Muhal. Sesuatu yang tidak mungkin juga.
Kenapa? Li'annahu yalzamu qailahu an yaj'ala kulla kalamin khalaqahu Allah fi ghairihi huwa kalamullah. Dikarenakan hal itu mengharuskan orang yang mengatakannya untuk menjadikan semua kalam yang Allah ciptakan pada selainnya adalah kalamullah. Nah, baik. Berarti kalamnya orang kafir jadinya kalamullah dan kalamnya orang muslim kalamullah. Nah, juga pembicaraan binatang satu dengan yang lainnya kalamullah. Ini batil, muhal. Ya. Berarti dua kemungkinan sudah jelas batilnya. Sekarang wa in qala khalaqahu qa'iman bi nafsihi wa dzatihi. Jika dia menjawab mengatakan Allah ciptakan kalam itu qa'iman bi nafsihi wa dzatihi. Nah, tegak kalam itu dengan dirinya dan zatnya. Fa hadza muhal, ini juga muhal. La yakunul kalamu illa min mutakallimin kama la takunul iradatu illa min muridin. Ini muhal. Kenapa? Karena tidak mungkin kalam kecuali dari yang mengucapkan, sebagaimana tidak akan mungkin ada keinginan kecuali dari orang yang menginginkan. Walal ilmu illa min alimin. Tidak akan mungkin ada ilmu kecuali dari yang berilmu. Sifat ilmu mana mungkin ada pada orang yang tidak berilmu. Naam. Wala yaqilu. Naam. Baik. Wala yuqal dan tidak bisa dimasukkan ke dalam akal. Kalamun qaimun bi nafsihi yatakallamu bi dzatihi. Tidak mungkin kalam itu dia berdiri sendiri. Nah, kemudian berbicara dengan zatnya. Mungkin tidak mungkin. Maksud ini yang kemungkinan ini yang diajukan oleh Imam Abdul Aziz. Ya, kalamun qaimun bi nafsihi wa dzatihi. Ya, atau khalaqahu qaiman bi dzatihi wa nafsihi. Jadi kalam itu berdiri sendiri, ada namanya kalam tok. Tidak ada yang mengucapkan. Maksud kan diberi tiga kemungkinan kan. Kalau dikatakan kalam itu makhluk, berarti makhluk diciptakan di mana? Diciptakan pada zat Allah. Jelas tidak bisa. Karena tidak mungkin pada zat Allah ada makhluk, atau diciptakan pada makhluk-makhluk yang ada. Ini juga tidak mungkin, berarti kenapa? Karena kemungkinannya semua kalam yang ada pada makhluk jadinya kalamullah. Paham? Atau Allah ciptakan dia bisa tegak berdiri sendiri, ada namanya makhluk, namanya kalam. Paham? Ini mungkin tidak, Pak? Tidak mungkin karena namanya kalam mesti ada orang yang mengucapkan atau sesuatu yang mengucapkan. Paham? Tapi ada kalam bertunduk, tiba-tiba muncul namanya sesuatu yang namanya kalam. Ya, tiba-tiba. Ini tidak mungkin. Makanya dikatakan wala yuqal kalamun qaimun bi nafsihi yatakallamu bi dzatihi. Maka tidak bisa masuk akal ada namanya kalam, dia berdiri sendiri, dan dia berucap dengan zatnya. Ini namanya kalam. Dan tidak bisa. Falamma istahala min hadhihi al-jihad an yakuna makhluqan ulima annahu sifatullah. Maka tatkala mustahil, tidak mungkin dari semua sisi-sisi ini. Untuk Untuk kalamullah itu dikatakan makhluk, maka diketahuilah bahwasanya itu adalah sifatullah. Paham? Nah, sebenarnya kalau mereka mau jujur harusnya rujuk Bishr al-Marisi. Dalam munadharah ini. Hadza mukhtasarun min kalamil Imam Abdul Aziz fil Haidah. Ini ringkasan dari kalam Imam Abdul Aziz fil Haidah. Kitab khusus Haidah menceritakan tentang perdebatan itu, walaupun diperselisihkan tentang riwayat kitab, tapi padanya faidah-faidah bagus dalam munadharah menghadapi orang-orang Mu'tazilah. Ya, yang penting pahami
bagaimana apa? Pertanyaan yang diajukan oleh Imam Abdul Aziz Al-Makki ini. Kemudian, nah, kenapa kok sampai Bishr tidak mampu menjawab? Dan ini konsekuensi yang harus dipilih oleh setiap orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tanya, terus makhluk diciptakan di mana? Ya, itu. Namanya makhluk kan Allah ciptakan. Ciptakan di mana? Pada zat Allah atau pada selain Allah atau ada makhluk berdiri sendiri namanya kalam. Semuanya tidak mungkin. Makanya Bishr mengatakan apa? Diciptakan sebagaimana segala sesuatu diciptakan. Nah, berkelit. Nasallallahu al-afiyah minal khudlan. Walhamdulillahirabbil alamin.